Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Genbiers, welcome back to G-Talks, mengulik informasi, berajut inspirasi. Wow, senang banget. Today I'm very excited karena hari ini Meta bisa ketemu sama teman-teman Genbiers semuanya. Nah, Genbiers, kalau di episode 1 kemarin kita udah ngebahas tentang apa sih itu Genbi dan gimana sih komunitas Genbi itu. Kalau hari ini di episode 2 kita akan ngebahas masih berkaitan dengan Genbi, karena untuk menjadi bagian dari penerima beasiswa Bank Indonesia, kita harus sedang menempuh pendidikan. Salah satunya adalah kuliah. Poinnya, kenapa harus kuliah? Penting nggak sih sebenarnya kuliah? Di tengah-tengah stigma masyarakat yang bilang kalau kuliah itu nggak penting dan cuma buang-buang waktu. Maka dari itu hari ini kita akan tanya langsung sama mahasiswanya. Menurut mahasiswa, penting nggak sih sebenarnya kuliah? Atau mereka cuman memenuhi tuntutan dari keluarga maupun lingkungan sekitar? Nah, langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini. Halo Bang. Halo Meta. How are you today? I'm fine, good. Okay, alright. Rasanya fresh banget hari ini ya? Yeah. Udah siap dan semangat ya? Oh, semangat sekali dong Meta. Yeah. Nah, Genbiers, jadi narasumber kita pada hari ini adalah Kak Dimas Kurniawan. Beliau ini adalah salah satu mahasiswa di UINFAS Bengkulu. Dan beliau ini juga pernah menerima beasiswa Bank Indonesia atau biasa kita sebut dengan ex-Genbi. Nah, Kak Dimas, ngomongin tentang kuliah. Sekarang Kak Dimas itu semester berapa dan program studinya apa? Sekarang Meta, saya ini sudah semester 8 nih. Okay. Ya. Dan juga program studi saya itu sekarang hukum keluarga Islam. Oke, jadi sekarang semester akhir teman-teman. Jadi Kak Dimas ini masih pusing-pusingnya ngurus skripsi, iya, betul banget sekali, kan? Iya. Nah, tapi tadi Kak Dimas program studinya hukum keluarga Islam ya? Betul. Tapi yang Meta dengar kalau Kak Dimas ini pernah pindah program studi, betul nggak sih Kak? Wah, betul sekali itu betul Meta. Ya? Iya, betul. Apa sih yang membuat Kak Dimas itu sampai memutuskan untuk pindah program studi? Apakah memang program studi sebelumnya itu nggak relate atau nggak sesuai, atau karena ada tuntutan dari teman-teman nih, pindah aja lah bro, di situ tuh nggak seru gitu, atau gimana? Boleh dong sharing dulu. Dulu ternyata saya tuh belum menemukan minat dan bakat saya sih Meta. Ya. Nah, pada saat kuliah ternyata saya mengetahui minat dan bakat saya, dan oleh karena itu saya berpikir secara matang tuh Meta untuk bisa pindah jurusan yang untuk jurusan yang sekarang ini. Karena ada beberapa faktor juga terkait dari tuntutan keluarga mengharuskan saya untuk pindah jurusan, karena terkait dari masa depan di jurusan yang lalu itu sangat dipertimbangkan Meta untuk jurusannya. Oleh karena itu saya nih lebih baik pindah program studi begitu, daripada nggak maksimal nanti yang dijalankan. Oke. Jadi karena Kak Dimas merasa bahwa kayaknya it is not my passion deh, gitu kan? Jadi mendingan saya pindah program studi aja daripada nggak maksimal dan malas-malasan untuk masuk kuliah gitu. Nah, tapi Kak Dimas nih, poinnya nih, kita balik ke poin utamanya. Sekarang kan Kak Dimas semester 8 ya? Semester 8. Udah sampai semester 8, artinya Kak Dimas merasa bahwa kuliah itu penting. Atau Kak Dimas hanya memenuhi tuntutan dari keluarga yang harus kuliah atau gimana? Oh, menurut saya sih Meta, terkait dari kuliah itu sangat penting untuk investasi masa depan sebetulnya. Karena apa? Ternyata dari Badan Pusat Statistik menegaskan kalau ternyata kuliah itu bisa lebih sukses. Salah satu cara membuka jenjang karir begitu. Salah satu jalan untuk menuju kesuksesan begitu Meta. Oke, betul. Jadi memang ya Genbiers, bahwa kuliah ini adalah salah satu jalan untuk kita bisa menuju kesuksesan. Nah, Kak Dimas, kalau Kak Dimas ingat, kita pernah ada di dalam satu kegiatan namanya Grade Up. Betul kan? Betul. Nah, di situ ada salah satu narasumber luar biasa yang menyampaikan bahwa kenapa sih harus kuliah? Kenapa harus kuliah? Satu alasan penting kenapa kita harus kuliah adalah dengan kuliah kita memiliki banyak kesempatan untuk membuat berbagai pilihan. Misal dalam bidang pendidikan, dalam bidang jenjang karir, kita bisa membuat plan A, plan B, ya kan, kalau kita kuliah. Sementara kalau kita tidak melanjutkan ke jenjang
yang lebih tinggi, mungkin aja kesempatan relasi itu pasti tentunya terbatas. Iya, terbatas, Betul sekali. Jadi dengan kuliah membuka relasi, membuka peluang untuk kita jauh lebih berkualitas lagi. Tapi Kak Dimas, Meta juga sempat dengar-dengar ada berita nih tentang bahwa anak SMK atau sekolah menengah kejuruan itu lebih dipertimbangkan nih untuk diterima di perusahaan dibandingkan dengan orang-orang yang kuliah. Karena kalau kita lihat sekarang banyak mahasiswa lulusan S1 yang malah menganggur. Gimana pandangan Kak Dimas tentang hal itu? Banyak sekali anak lulusan SMA yang sudah keterima kerja. Sebetulnya mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari di sana, dan juga dia sudah sudah melihat, menganalisis sebetulnya Meta terkait dari adanya prospek pekerjaan mereka ke depannya. Sebetulnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kok lulusan SMA yang keterima kerja duluan gitu ya daripada lulusan kuliah. Ternyata dari hal tersebut lulusan SMA ini sudah memiliki minat dan bakat tersendiri mereka. Jadi dia tuh udah tahu passion mereka, dan alhasil mereka langsung apply kerja daripada langsung melanjutkan pendidikan perkuliahan begitu. Dan faktor yang mempengaruhi juga ternyata mahasiswa yang kuliah ini tidak mengetahui apa sih minat dan bakatnya begitu, dan passionnya mereka juga tidak mengerti karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti lingkungan atau dia hanya FOMO, ikut-ikutan saja, betul kan? Banyak banget yang banyak banget yang begitu karena merasa seperti sepertinya saya mau ngikut teman saya saja kuliah ini, ternyata bukan passion dia. Jadi alhasil waktu lulus ternyata yang lulusan SMA yang keterima. Ternyata dari data labor statistik dari USA menegaskan 57% lulusan SMA lebih dipertimbangkan daripada yang lulusan kuliah sih Meta begitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin sekolah menengah kejuruan gitu kan, itu lebih berfokus pada skill. Pada skill. Betul. Kalau misalnya kuliah itu kan kita berfokus pada teori gitu. Betul. Tapi yang paling penting poinnya adalah sebenarnya bukan tempat dan seberapa lama kita menyelesaikan kuliahnya, tapi seberapa banyak pengalaman yang kita ukir, seberapa banyak relasi yang kita punya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita kuliah cuman sekedar datang terus pulang ke kos tidur, ya itu akan sia-sia. Jadinya kalau kita memang ingin sukses gitu ya menjadi mahasiswa, ya kita harus berorganisasi, membangun relasi betul sekali. Nah tapi Kak Dimas, ada juga nih masih banyak orang tua yang tidak memberikan anaknya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena mereka merasa bahwa udahlah nggak usah kuliah, kamu tuh langsung kerja aja gitu kan. Nah gimana pandangan Kak Dimas kalau masih aja ada orang tua yang berpikiran seperti itu? Wah, menarik nih sih Meta. Sebetulnya tergantung dari prioritas diri masing-masing ya Meta. Misal kayak banyak orang tua yang menuntut langsung bekerja saja. Karena apa? Orang tua sudah menganalisa terkait dari apabila kuliah ternyata lebih kalah saing dengan yang lulusan SMA. Kalau menurut saya kuliah itu sangat penting, sangat penting untuk investasi diri sendiri, baik itu pola pikir begitu kan, Met. Nah, jadi ada tergantungnya prioritas tadi orang tuanya. Kalau semisal memang suruh kerja, ya kita langsung kerja. Ya why not? Iya kan? Begitu kan, Met? Iya. Dan mungkin ya kebanyakan faktornya kenapa orang tua tidak memberikan kesempatan anaknya untuk kuliah, salah satunya faktor finansial. Benar faktor sekali. Finansial. Jadi daripada nanti menambah mungkin beban seperti itu, jadi diminta untuk langsung bekerja saja. Seperti itu teman-teman. Namun Meta, alih-alih dari kondisi finansial yang kurang stabil tersebut, ternyata banyak sekali peluang untuk mahasiswa-mahasiswa ini mendapatkan kuliah secara gratis loh, Met. Iya, betul sekali. Gimana tuh caranya? Ada beberapa seperti beasiswa. Bantuan untuk mahasiswa yang memang finansialnya kurang stabil dalam keluarganya begitu, Met. Ada beberapa terkait dari beasiswa itu sih, Met. Kalau di Winfast ini ada seperti KIP kuliah, habis itu ada beasiswa Bank Indonesia. Itu yang paling bagus untuk teman-teman semua yang di luar sana apabila terkendala dengan finansial, jangan ragu untuk berkuliah.
karena di sini sangat banyak ya, Met ya. Beasiswa begitu. yang bisa membantu teman-teman Gen Beers untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti kita ya, Kak Dimas, kita ini adalah penerima beasiswa Bank Indonesia dan tentunya kita merasa sangat terbantu dengan bantuan dana pendidikan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Dan pastinya harus diikuti dengan prestasi ya, harus harus terus meningkatkan kualitas diri, membuat prestasi seperti itu teman-teman. Nah Kak Dimas, terakhir nih pesan untuk anak-anak SMA yang mungkin masih ngerasa ragu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin setelah dengar pesan dari Kak Dimas langsung semangatnya dan semakin yakin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Boleh dong Kak sampaikan pesannya? Untuk teman-teman siswa-siswi SMA maupun SMK yang di luar sana, apabila Anda ingin kuliah, jangan ragu kalau terkendala dalam finansial. Karena apa? Di perkuliahan itu banyak sekali beasiswa-beasiswa yang dapat membantu menunjang perkuliahan teman-teman sekalian nih. Apabila teman-teman belum menemukan minat dan bakat teman-teman, saya harap dapat konseling karir kepada sekolah-sekolah untuk bisa melihat dan juga menemukan passion pada diri masing-masing begitu. Betul sekali. Terima kasih Kak Dimas pesannya. Semoga dari pesan Kak Dimas tadi teman-teman dan juga Gen Beers semuanya bisa semakin yakin untuk melanjutkan kuliah dan finansial itu bukan menjadi penghalang untuk teman-teman bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena banyak sekali peluang beasiswa yang bisa teman-teman dapatkan. Dan kita juga menunggu Gen Beers semua dan teman-teman yang ada di rumah bisa menjadi bagian dari kami yaitu penerima beasiswa Bank Indonesia. Sekali lagi terima kasih Kak Dimas sudah datang di G-Talks kali ini. Dan jangan bosan untuk diundang, siapa tahu selanjutnya kami ingin mengundang Kak Dimas lagi untuk menjadi narasumber. Oke. Nah Gen Beers, itulah tadi pembahasan kita mengenai kenapa harus kuliah. Poinnya adalah bukan terkait dengan waktu dan di mana kita kuliah, tapi terkait dengan apa yang kita lakukan selama kita kuliah. Jadi perbanyak relasi, kemudian banyaklah berorganisasi karena itulah yang akan membentuk kualitas dan jati diri kita. Sekian teman-teman semuanya, saya Meta Natasha Putri beserta dengan narasumber kita pada hari ini. Saya Dimas Kurniawan. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Gen Beers semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.